Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar para juara di kesempatan kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah ya para juara, hari ini kita bisa bertemu lagi di kegiatan BSI. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena Allah masih mengizinkan kita ya untuk berinteraksi walaupun lewat video di kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam jangan lupa ya, harus selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah ya kita bisa mengenal Islam seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini ya Pak Eko akan mengajak antum sekali lagi ya untuk mengingat-ingat sebuah hadis yang insya Allah hampir semua Ananda para juara di Nusantara pasti hafal, yaitu hadis yang pertama. Apa itu? Hadis tentang doa. Nah, tapi hari ini kita tidak membahas hadisnya, tapi bagaimana supaya hadis itu bisa kita aplikasikan. Yaitu pembahasan kita hari ini adalah tentang adab-adab berdoa. Ya, itu. Tapi sebelum itu kita murajaah hadis bersama-sama dulu ya. Baca hadis tentang doa. Ad-du'a umuhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Nah, sudah hafal kan? Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, insyaallah semua Anda para juara sudah hafal. Nah, untuk itu bagaimana sih kita mengaplikasikannya? Doa itu adalah mengaplikasikan itu mempraktekkan ya Anda para juara, bahwa doa itu adalah inti ibadah. Apakah cukup dengan kita hafal, kita ngomong? Enggak, kita harus mempraktekannya. Ketika berdoa harus bersungguh-sungguh. Oleh karena itu perlu kita ketahui adab-adab berdoa. Nah, minimal ya ada 10 adab berdoa yang perlu kita ketahui bersama. Itu ya para juara. Yang pertama, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita memuji? Ya, walaupun tidak bisa disamakan antara orang tua dengan Allah, tapi kalau misalkan antum minta sesuatu kepada ayah atau bunda, kemudian diawali dengan bagus, misalkan ya bunda baik deh gitu. Ayah itu keren loh gitu, atau gimana lah misalnya antum gayanya memuji ayah, nanti meminta kemungkinan besar diberikan, besar enggak? Besar juga. Nah, ini apalagi Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memang tidak perlu kita puji karena Allah sudah luar biasa. Tapi dengan kita memuji Allah itu akan lebih insya Allah akan lebih membuat doa kita akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, berdoa di dalam waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu ada apa saja? Misalnya ya, salah satunya misalnya di hari Arafah, di hari Jumat. Nah, kemudian hari Jumat itu sebenarnya bisa difokuskan lagi, yaitu di ba'da asar misalnya. Nah, kemudian selain itu ada juga di ketika hujan, bisa juga ya. Dan masih banyak lagi waktu-waktu yang mustajab. Atau ini yang paling penting ya, di sepertiga malam terakhir, yaitu mendekati subuh ya, antara jam berapa ya kira-kira? Ya pokoknya sepertiga malam ya, itu doa akan lebih mustajab. Makanya dibiasakan ada sunnah sholat malam, sholat tahajud dan lain sebagainya ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga itu adalah berdoa dengan menghadap kepada kiblat, ke kiblat ya, bukan kepada. Jadi ketika berdoa itu menghadap ke kiblat. Itu juga sangat luar biasa penting ya. Dan mengangkat kedua tangan. Jadi kita berdoa menghadap kiblat, kemudian juga mengangkat kedua tangan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melemah lembutkan suara kita ketika berdoa. Jadi bukan ketika berdoa teriak-teriak ya Allah, anak pengen pintar, bukan begitu, tapi suara kita dilemah lembutkan gitu ya. Kalau suaranya keras gimana Pak? Insya Allah kalau kita belajar akan bisa melemah lembutkan suara ketika berdoa itu ya. Itu. Kemudian yang kelima adalah berdoa dengan penuh harap. Jadi kita meminta kepada Allah harus dengan harapan gitu ya. Sangat menginginkannya, kemudian itu ya. Lalu yang berikutnya itu sama bersungguh-sungguh. Nah, ini bisa digabung penjelasannya. Jadi ketika berdoa itu ya penuh harap pada Allah dikabulkan gitu. Kemudian juga sangat bersungguh-sungguh sekali bahwa apa yang kita minta itu memang kita butuhkan. Seperti itu. Ya. Nah, terus yang berikutnya yang kedelapan itu adalah terus-menerus berdoa. Jadi tidak cukup ya Anda para juara ketika kita berdoa itu satu kali aja gitu. Nah,
pas sholat subuh misalnya, karena setelah sholat itu juga salah satu doa yang mustajab, maka setelah subuh anak minta A, setelah zuhur anak minta A, bukan begitu ya, tapi harus terus diulang-ulang doa kita, karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Kalau tidak dikabulkan di dunia, insya Allah nanti pada saat di akhirat ya, itu. Kemudian yang yang ke-9 ya, jauhi makanan dan harta yang haram. Kalau buat antum sih mungkin sekarang makanan ya yang paling banyak makanan yang haram atau bahkan subhat itu kalau bisa dihindari. Contoh makanan yang haram gimana? Di toko ngambil tanpa bayar misalnya, nah itu haram, jelas enggak boleh gitu ya. Atau kemudian makanan punya temennya belum izin langsung diambil, nah itu juga enggak boleh. Kalau kita seperti itu, doanya kita tidak akan diijabah oleh Allah ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah bertaubat, dalam artian kita memohon ampun juga kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, bahwa kita sebagai manusia ya pasti tidak lepas dari melakukan kesalahan. Nah itu insya Allah akan memudahkan kita berdoa kepada Allah sehingga doa kita akan diijabah. Oke, begitu ya Anda para juara. Pembahasan BSI kita di kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana kita mempraktekkan bahwa doa itu adalah inti ibadah. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Supaya bersungguh-sungguh kemudian tepat sasaran, kita harus tahu adab-adabnya. Nah di hari ini minimal ada 10 adab itu yang harus diperhatikan. Begitu ya Anda para juara. Pak Eko rasa cukup di pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.